Halo teman-teman semua, selamat datang di modul pertama Digital Product Canva Mastery. Di video kali ini, aku akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman aplikasi mendesain yang akan kita gunakan dalam e-course ini. Siapa nih di sini di antara teman-teman yang udah tahu aplikasi Canva atau udah pernah mendesain di Canva? Nah, pasti ada beberapa yang udah coba atau udah tahu nih aplikasi Canva gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah mendesain sama kali di Canva atau belum tahu sama sekali mengenai Canva, tenang aja teman-teman gak usah khawatir karena di sini aku bakal menjelaskan apa sih Canva itu gitu. Jadi, kita akan mengenal Canva lebih dekat lagi dan menggali kenapa sih desain grafis itu penting banget buat dipelajari, terutama di era digital saat ini. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke pengenalan Canva lebih dalam lagi, kita kenalan terlebih dahulu nih dengan desain grafis. Jadi, belakangan ini desain grafis tuh banyak banget dibutuhkan oleh para pelaku dari berbagai industri. Baik itu para pelaku bisnis ataupun untuk perorangan. Perlu kalian ketahui bahwa desain grafis ini menjadi bagian dari jurusan kuliah Desain Komunikasi Visual atau DKV, di mana desain grafis ini adalah merupakan sebuah seni untuk memecahkan sebuah masalah komunikasi. Ibarat katanya gini, teman-teman kalau misalkan zaman dulu, itu orang-orang nerima pesannya biasanya dari koran, dari surat, atau bahkan dari mulut ke mulut gitu. Jadi kita harus ngajak orang dulu buat ketemu, baru nih kita tukar informasi gitu. Tapi di era sekarang saat ini, pola pesan yang disampaikannya lewat baris atau kalimat tuh kesannya jadi monoton atau membosankan aja gitu. Yang tadi sudah disebutkan kayak contohnya lewat koran atau surat itu di era saat ini terkesan monoton dan membosankan gitu. Makanya di era saat ini orang-orang tuh makin ke sini makin banyak meminta informasi itu melalui desain grafis seperti desain poster, infografis, atau berupa video. Jadi simpelnya karena tipe pola informasi yang seperti ini tuh membuat kita jauh lebih tertarik gitu untuk membacanya, untuk mengenal dan mencerna informasinya. Jadi, intinya desain grafis adalah cara menarik untuk menyelesaikan masalah komunikasi. Jadi, penyelesaian komunikasinya dibuat secara menarik melalui desain grafis. Kak, kenapa sih desain grafis ini penting banget untuk dipelajari di era saat ini? Atau kenapa sih kita tuh harus belajar mengenai desain grafis? Jadi simpelnya gini, karena segalanya di era sekarang itu serba visual. Teman-teman bisa lihat deh konten-konten di Instagram, di TikTok, di YouTube, sampai di tahap presentasi di sekolah ataupun di kampus itu menggunakan desain PowerPoint. Jadi desain grafis itu bikin pesan kita lebih gampang dan mudah dipahami dan pastinya lebih menarik. Nah, berikutnya ini merupakan beberapa poin mengapa desain grafis ini penting untuk dipelajari di era saat ini. Yang pertama, komunikasi visual yang efektif. Desain grafis membantu menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kalau misalkan pola pesannya menarik dan mudah dipahami, siapa sih yang nggak tertarik gitu kan dan bisa langsung cepat tercerna pola pesannya gitu. Lalu yang kedua, di era digital yang dominan, hampir semua aspek kehidupan sekarang itu terhubung dengan dunia digital. Dari mulai media sosial hingga e-commerce. Dan desain grafis merupakan inti dari komunikasi visual. Jadi penting banget desain grafis ini ya, sangat diperlukan untuk kebutuhan media sosial hingga e-commerce. Lalu selanjutnya, kebutuhan konten visual yang tinggi. Jadi di era informasi saat ini atau di era digital saat ini, konten visual itu lebih menarik perhatian dibanding teks. Benar gak nih teman-teman? Teman-teman sekarang kan kecenderungannya lebih senang ngeliat hal-hal yang berbau visual dibanding hanya teks aja gitu kan. Apalagi sekarang booming TikTok gitu ya, lebih senang untuk melihat informasi melalui video. Nah, itu pesan yang
disampaikan dari desain grafis itu agar lebih menarik dan pesannya lebih tersampaikan. Nah, selanjutnya dibutuhkan di berbagai industri. Industri mana sih yang tidak membutuhkan desain grafis ini? Pasti dari berbagai industri ini sangat membutuhkan adanya desain grafis ini. Jadi, dari mulai industri bisnis, pendidikan, dan industri-industri lainnya itu sangat membutuhkan adanya desain grafis karena ini menjadi elemen yang penting. Lalu yang terakhir, alasannya adalah peluang monetisasi di era digital. Nah, ini masuk ya di e-course kita. Jadi dengan keahlian desain, kalau kalian punya keahlian desain, itu kalian bisa menjual produk digital dari desain grafis gitu. Selain itu, kalian juga bisa bekerja sebagai freelancer desain grafis atau bahkan membuka agensi desain atau jasa desain. Jadi, dengan kalian memiliki skill desain grafis itu, kalian membuka peluang banyak banget monetisasi di era digital ini. Jadi, peluang-peluang pintu-pintunya tuh sangat terbuka lebar. Nah, selanjutnya adalah soft skill yang bisa kita pelajari dengan kita mempelajari desain grafis. Jadi, teman-teman secara tidak langsung kalau kita misalkan mempelajari, mengulik, mengeksplor desain grafis itu ternyata tanpa kita sadari itu banyak sekali soft skills yang terasah gitu. Apa aja sih Kak soft skillsnya? Yang pertama itu melatih fokus dan tanggung jawab. Teman-teman, bikin desain itu butuh konsentrasi dan fokus yang tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman sering berlatih membuat desain, fokus teman-teman terhadap suatu hal itu akan terasa gitu. Jadi tidak gampang untuk terdistraksi. Lalu kita tuh dituntut untuk tetap fokus hingga proyek selesai gitu dan juga bertanggung jawab atas hasil kerja kita. Jadi kita tuh dituntut untuk mengerjakan sesuatu hingga selesai. Nah, itu bentuk tanggung jawab kita menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu membuat desain grafis. Selanjutnya adalah motivasi diri. Mendesain itu memerlukan inisiatif untuk terus belajar, mencoba hal baru, dan menghadapi tantangan yang kreatif. Jadi teman-teman, di desain ini tuh memerlukan kita untuk terus belajar gitu. Jadi tidak stuck di situ-situ aja. Misalkan teman-teman di sini ada yang bisa bikin poster gitu. Terus di suatu hari teman-teman tuh diminta untuk dibuatkan desain banner. Tapi kalian tuh belum pernah gitu, gak ada pengalaman buat desain banner. Nah, di situ tuh kemampuan kalian untuk memotivasi diri untuk terus mau belajar itu diasah teman-teman. Jadi kemauan untuk terus belajar mengeksplor desain-desain yang belum pernah kalian coba kayak gitu. Jadi harus mencoba hal baru karena kan desain itu berhubungan dengan kreativitas. Jadi akan selalu memunculkan kreativitas atau ide-ide terbaru gitu. Selanjutnya, kemampuan bekerja di bawah tekanan. Nah, ini teman-teman yang misalkan sekarang bekerja di dunia industri kreatif atau lagi freelancer desain atau teman-teman yang lagi ikut kepanitiaan di sekolah, di kampus atau di organisasi masyarakat, teman-teman ditunjuk jadi anggota desain. Itu pasti teman-teman akan dihadapkan dengan deadline yang mana deadline itu eh, adalah hal yang lumrah gitu ya di dalam sebuah desain itu. Jadi pastinya teman-teman akan bekerja di bawah tekanan dengan adanya deadline. Itu udah pasti banget ada deadline itu. Kayak misalkan 17 Agustusan itu pasti kalian sama ketua kalian tuh udah dikasih tahu gitu bahwa ini beberapa desain ini harus udah beres H-5 gitu kayak desain banner, desain poster, desain di media sosial. Nah, itu kan melatih kemampuan kalian yang tadinya tidak biasa dengan deadline harus bisa bekerja di bawah tekanan gitu. Awal-awal memang terasanya gak mengenakan guys, tapi lama-kelamaan nanti kalian akan terbiasa gitu dengan adanya tekanan-tekanan dari deadline tersebut gitu. Nah, di situ nantinya kalian akan lebih terasah
dan bisa, mengontrol gitu ya, mengontrol tekanan di dalam menyelesaikan kerjaan gitu. Jadi kalian ketika dihadapkan dengan tekanan juga, tidak down atau tidak burnout, jadi sudah terbiasa gitu karena sudah terlatih. Selanjutnya, berpikir kreatif dan berpikir kritis. Selain berpikir kreatif, mendesain di desain grafis ini juga melatih kita untuk berpikir kritis. Jadi mendesain bukan hanya soal estetika aja, bukan hanya masalah bagusnya aja, kita juga harus mencari solusi yang kreatif yang menjawab kebutuhan audiens atau klien. Selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi. Dalam proyek desain itu kita sering bekerja sama dengan tim atau dengan klien gitu. Misal, dengan tim itu kalian ikut organisasi kan, pasti di divisi desain itu ada beberapa timnya, ada ketua divisi desainnya, ada anggota-anggotanya. Nah, di situ kalian dituntut untuk bekerja secara tim gitu kan, membagi job desk-nya agar bisa terselesaikan. Di situ kan ada kolaborasi antar tim. Terus kalau misalkan kalian kolaborasi dengan klien itu misalkan antara freelancer atau jasa desain dengan klien. Nah, di situ kan ada bentuk kolaborasi gitu kan. Klien mintanya apa, kita penuhi gitu. Apa yang dibutuhkan oleh klien. Selain itu, kemampuan untuk berkomunikasi juga jelas ya. Dengan adanya kolaborasi itu mengharuskan kita untuk berkomunikasi. Seperti itu. Jadi, skills komunikasi dan kolaborasi kalian akan terasah gitu kan. Selanjutnya, manajemen waktu. Ini jelas ya teman-teman, membagi waktu antara brainstorming ide, membuat desain, belum lagi nanti revisi, terus pengiriman draft akhir, itu melatih kemampuan untuk mengatur waktu secara efektif. Jadi secara gak langsung nanti kalian tuh terlatih gitu dalam manajemen waktu karena udah terbiasa dengan deadline gitu kan, yang mana kalian harus mengukur gitu. Gimana caranya desain ini harus tepat waktu gitu. Itu kan butuh manajemen waktu yang baik. Nah, selanjutnya mengenai tools atau aplikasi yang biasa digunakan dalam mendesain grafis. Jadi teman-teman mungkin di sini udah kenal nih sama beberapa aplikasi desain. Kalau kita ngomongin aplikasi desain tentunya gak cuma Canva ya teman-teman. Karena ada banyak banget aplikasi di luaran sana yang mungkin udah kita kenal lebih dulu nih. Contohnya ada Adobe Illustrator, ada Corel Draw gitu kan. Ada juga Figma, ada Fonto, ada Pixelab, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya kita perlu aplikasi yang mana sih, Kak? Apakah harus kita menguasai Figma gitu kan? Atau Canva atau gimana nih? Nah, jadi teman-teman di sini aku mau bilang sama kalian, boleh banget pakai aplikasi yang mana aja. Nggak harus Canva aja. Kalian bisa explore juga aplikasi lainnya, kayak gitu. Pokoknya pilihlah aplikasi yang bikin kamu nyaman karena yang terpenting dalam mendesain itu bukanlah aplikasinya, teman-teman. Iya, memang aplikasi atau tools memang mendukung gitu, tapi bukan yang paling utama gitu, teman-teman. Karena aplikasi kan sebagai alatnya gitu kan. Sebagai alat dalam membantu kita dalam membuat desain, tetapi tetap yang perlu harus kita tingkatkan adalah skills desain yang kamu punya. Jadi yang penting adalah gimana caranya kita bisa bikin desain yang menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik untuk audiens. Dan pilihlah aplikasi yang membuat teman-teman nyaman untuk menggunakannya dan lebih bersemangat untuk eksplorasi dalam membuat desain. Selanjutnya, kenapa sih atau alasan apa sih yang membuat kita tuh menggunakan aplikasi Canva? Dan tentunya di e-course ini aku akan menggunakan aplikasi Canva ya. Jadi, kenapa sih aku pakai aplikasi Canva dan kenapa Canva itu jadi pilihan banyak orang? Nah, ini ada beberapa alasannya ya, teman-teman. Yang pertama, itu aplikasi Canva adalah aplikasi yang mudah dipahami dan dipelajari oleh pemula. Jadi recommended banget buat pemula. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, Kak, aplikasi rekomendasi untuk pemula yang pengen belajar desain itu otomatis aku bakal bilang teman-teman harus coba Canva kayak gitu. Karena
sangat mudah untuk dipahami gitu ya, fitur-fiturnya, tools-toolsnya. Jadi nggak membuat kita tuh bingung sebagai yang pemula. Sebagai contohnya nih, pengalaman aku waktu pertama kali membuka dan mempelajari aplikasi Canva di tahun 2019 itu ketika aku mulai mencoba, itu tuh aku nggak ada kepikiran di otak aku kayak, "Duh, ini tuh gimana sih cara ngedesainnya? Ini tuh, gimana sih fitur warnanya, fitur teksnya?" Enggak, guys, enggak. Karena memang UI UX-nya atau layout dari si aplikasi Canva itu kayak, sangat terpampang jelas gitu, guys. Jadi kalau misalkan kita yang baru pertama kali mencoba aplikasi Canva aja tuh udah tahu gitu. Oh, kalau mau bikin desain ini udah ada gitu. Di beranda tuh template. Kamu mau bikin desain apa? Ini ada template-templatenya loh. Kayak ibarat kata gitu ya. Ada template untuk membuat konten page, ada story IG, ada misalkan thumbnail YouTube gitu. Jadi kayak ketika kita membuka aplikasinya itu di beranda udah ditampilkan template. Jadi kita tuh nggak harus kustomisasi ukuran page berapa. Jadi udah ada templatenya gitu waktu pertama kali. Jadi menurut aku itu sangat user friendly banget untuk pemula. Lalu yang kedua, itu bisa menghemat waktu dalam membuat desain. Karena apa? Karena di Canva ini ada fitur template ya. Fitur template ini sangat memudahkan kita untuk membuat desain yang gercep, yang sat-set gitu. Misalkan teman-teman butuh desain yang buru-buru banget nih, udah dikejar deadline, Hamin 1 jam harus udah beres gitu kan. Dengan adanya template itu memudahkan teman-teman gitu kan untuk membuat desain agar bisa lebih cepat gitu. Tentunya teman-teman harus menerapkan ATM. Apa sih ATM itu, Kak? ATM adalah amati, tiru, modifikasi. Jadi selain teman-teman dimudahkan dengan adanya template, kalian juga harus tetap memodifikasinya ya dengan metode ATM tadi. Jadi jangan plek ketiplek banget gitu kan, pakai template-nya gitu kan, nggak diubah warnanya, nggak diubah fontnya, layoutnya atau elemennya, jadi persis banget gitu. Itu nggak boleh ya guys, tetap harus perhatikan juga untuk metode ATM-nya. Selanjutnya adalah penyimpanan yang tidak terlalu butuh spek yang tinggi. Jadi teman-teman, kan biasanya kalau aplikasi-aplikasi lain tuh kayak kalau misalkan ngedownload tuh berat di RAM-nya gitu kan, untuk file dalam mendownloadnya itu dalam ukuran besar. Kalau Canva tuh kayak nggak terlalu yang aplikasinya kalau misalkan kita download tuh nggak yang memenuhi banget di device di HP ataupun laptop gitu, teman-teman. Karena penyimpanannya memang ringan, tidak butuh spek yang terlalu tinggi. Lalu selanjutnya adalah bisa diakses di website, di aplikasi, di mobile atau di laptop. Nah, ini yang paling aku suka, fleksibilitas di Canva ini. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian, "Kak, aku tuh tapi, device di HP atau di laptop tuh udah penuh banget, Kak. Aku udah coba hapus-hapusin tapi mau download si aplikasi Canva tuh nggak bisa, Kak, udah penuh banget." Itu kalian nggak usah download aplikasinya, kalian join atau buka di web Canva-nya aja udah bisa langsung desain gitu. Sefleksibel itu. Kalian tinggal buka di Google, canva.com, kalian klik, lalu kalian masuk menggunakan akun Google, udah kalian udah bisa langsung ngedesain tanpa harus download dulu aplikasinya gitu. Terus juga eh yang aku suka tuh kalau dulu ya misalkan rata-rata aplikasi-aplikasi desain tuh harus pakai laptop. Jarang banget kayak aplikasi desain tuh yang bisa dipakai di handphone. Nah, adanya Canva tuh kayak bisa loh teman-teman yang nggak punya laptop, itu bisa ngedesain di HP, karena di HP juga sangat mumpuni untuk membuat desain di Canva gitu. Jadi sefleksibilitas itu, guys. Nah, yang terakhir itu fitur Canva itu bervariatif dan senantiasa terus update. Nah, ini juga yang aku suka karena fiturnya sangat berbagai macam banget gitu kan, menunjang kebutuhan kita untuk mendesain, lalu senantiasa untuk terus update tiap tahunnya, guys. Jadi yang aku suka itu per tiap tahunnya tuh selalu ada updatean-updatean terbaru yang memang menjawab keluhan atau kebutuhan dari user Canva gitu. Kayak contohnya dulu tuh setahu aku ya belum ada
fitur remove background atau menghapus background foto, tapi sekarang tuh udah ada. Terus udah ada lagi fitur-fitur lainnya yang misalkan untuk menjernihkan elemen yang tadinya blur jadi bisa jernih lagi. Itu kayak wah udah keren banget lah gitu guys. Jadi kayak selalu terus update menjawab kebutuhan dari user Canva. Nah, jadi teman-teman udah gak ada alasan lagi nih buat gak bisa desain, buat nyoba, buat eksplorasi itu udah gak ada alasan lagi. Sefleksibilitas itu Canva hadir gitu kan. Nah, selanjutnya, selain Canva ini memiliki kelebihan yang tadi sebelumnya sudah disebutkan, Canva ini memiliki kekurangan juga, guys, karena tidak ada aplikasi yang tidak mempunyai kekurangannya gitu. Pasti ada plus minusnya gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika mendesain di Canva. Yang pertama itu pastikan koneksi internet itu stabil, biar gak nge-lag gitu. Menurut aku ya, sejauh ini aku menggunakan Canva itu, Canva tuh sensitif banget kalau misalkan jaringannya kurang bagus. Jadi misalkan kalau tadinya sinyalnya bagus nih 4G, terus tiba-tiba hujan gitu kan, biasakan sinyalnya jadi agak jelek ya, agak lambat. Itu tuh kayak jadi nge-lag gitu, jadi lola gitu. Kita yang tadinya biasanya satset-satset jadi agak lambat gitu. Nah, jadi pastikan koneksi internet tuh stabil ya, biar gak nge-lag. Terus juga biar hasil desainnya tuh yang kalian udah buat itu tetap tersimpan gitu kan. Biar takutnya ada kejadian kayak misalkan kalian lagi desain gitu kan, udah hampir setengah jadi, tiba-tiba internetnya mengalami kendala jaringan, terus tiba-tiba kalian ke log out dari web Canva atau dari aplikasinya itu pas kalian buka lagi, kok jadi acak-acakan lagi desainnya kayak gitu. Jadi pastikan koneksi internet itu harus stabil ya. Nah, selanjutnya kalian harus cek kapasitas HP atau laptop kalian ya. Jadi kadang kalau misalkan penyimpanannya penuh di HP atau di laptop juga itu mempengaruhi gitu ke aplikasi atau web desain yang sedang kita gunakan gitu. Kadang ada yang tanya, Kak, kenapa ya Canvaku kok lemot atau nge-lag padahal koneksi internetnya bagus, Kak, nggak ada kendala sama sekali. Nah, itu bisa jadi karena em, kapasitas HP atau laptop kalian itu penyimpanannya penuh. Jadi pastikan agar kalian menghapus dulu beberapa penyimpanannya gitu, biar tidak terlalu penuh. Jadi kalian bisa mendesain tanpa adanya nge-lag atau lemot kayak gitu. Selanjutnya, pilih ukuran desain yang sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau bikin desain itu kalian harus udah tahu ukuran dari desainnya gitu. Berapa? Kayak misalkan untuk desain-desain yang memang sudah ada template-nya kan itu memudahkan ya. Kayak misalkan desain feed, desain story itu kan udah ada template-nya. Jadi kalian tinggal klik aja nanti itu udah langsung ukurannya yang sesuai. Tapi ada beberapa ukuran desain yang memang tidak tersedia template-nya. Seperti desain lanyard atau desain apa namanya? Desain puzzle piece kayak yang buat struktur-struktur organisasi. Nah, itu kadang kita tuh harus cari tahu dulu di Google ukuran untuk membuat desain puzzle fit di Canva nanti akan muncul tuh informasinya lebarnya berapa, tingginya berapa. Tuh karena kadang ada kasusnya kayak followers aku ada yang tanya Kak, aku lagi bikin desain puzzle fit tapi kok pas pas proses grid ya kan desain puzzle piece harus di grid dulu nanti setelah di-download. Jadi berupa beberapa potongan. Kok nggak nggak sesuai ya Kak, ada yang nggak ke bawah gitu. Ternyata dia salah ukurannya. Yang harusnya ukurannya untuk 18 puzzle piece dia hanya menggunakan ukuran 15 puzzle piece. Jadi kalian harus tahu dulu nih ukurannya kayak gitu ya. Jadi harus mengetahui. Nah, selanjutnya kalian juga harus preview dulu desain sebelum kalian mendownloadnya. Jadi kadang kan kita yang ngedesain, oh udah aman nih, langsung aja deh download gitu tanpa kalian cek dulu nih hasil desainnya. Pas di download ternyata
Ada yang typo, ada yang elemennya miring lah, gak sesuai layoutnya. Jadi harus ngulang lagi, harus benerin lagi, harus benerin lagi. Jadi biar nggak kerja dua kali lah ibarat kata gitu, gak buang-buang waktu. Jadi sebelum kalian download, kalian harus perhatikan dulu nih, apakah sudah betul gitu kan, sudah sesuai. Dicek satu-satu dari font, dari warna, dari layout, dari elemen yang digunakan. Itu kalau misalkan udah sesuai, ya udah kalian tinggal download aja kayak gitu. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat kalian mendesain di aplikasi Canva. Nah, selanjutnya cara membuat desain yang baik itu pertama kalian harus tahu dulu tujuannya itu buat apa. Jadi biasanya aku punya 3 patokan nih kalau misalkan mau bikin desain. Patokan yang pertama yaitu apa desain yang mau kamu buat gitu. Oke, aku mau bikin desain poster, Kak. Lalu yang kedua, untuk apa tujuan desain tersebut? Gunanya saya akan menyampaikan informasi akan adanya acara Dies Natalis di kampus gitu. Terus siapa target audiensnya? Ini sasarannya buat ke siapa mahasiswanya? Apakah mahasiswa semester akhir, mahasiswa semester awal, maba, pertengahan, atau seluruhnya atau gimana nih gitu? Ini Kak, buat semuanya, karena kan ini acara Dies Natalis misalkan, itu acara ulang tahun kampus, jadi semua mahasiswa itu terlibat. Oke, berarti kalian udah tahu nih, eh, 3 tujuannya udah kejawab semua. Jadi, pentingnya tujuan itu nanti ketika kalian mendesain tuh, kalian terhindar dari adanya kesalahan gitu kan, atau ketidaksesuaian, karena kalian sudah mengetahui tujuannya gitu. Kayak tadi, misalkan targetnya mahasiswa. Mahasiswa kan kisaran umurnya generasi Gen Z kan, berarti kalian udah tahu nih, kira-kira penggunaan warnanya harus warna apa gitu kan yang sesuai dengan Gen Z, terus juga penggunaan fontnya harus font-font yang santai gitu kan, tidak menggunakan font yang kaku, karena kan target audiensnya sudah jelas, jadi lebih terukur gitu, lebih terstruktur kalau misalkan kita udah tahu tujuannya kayak gitu. Selanjutnya ini poinnya masuk ke yang sebelumnya ya, masuk ke tujuan dalam membuat desain. Tapi di sini lebih spesifik lagi mengenai kenali target audiensnya. Tadi kan udah jelas contohnya untuk mahasiswa. Berarti kisaran mahasiswa semester 1 sampai semester akhir itu di kisaran umur 18 sampai 23 tahun gitu kan. Berarti harus gimana nih konsep desainnya? Oh, harus terlihat menarik. Terus harus terlihat kreatif, gunakan bahasa yang sesuai. Tadi kan Gen Z kan, Gen Z itu cenderung orang-orangnya yang santai atau yang happy gitu kan, tidak terlalu yang monoton. Berarti bahasa yang digunakannya jangan pakai font yang kaku nih atau yang formal, yang santai-santai aja fontnya gitu kan. Karena kan di pemilihan font juga ada beberapa font yang memang khusus untuk font dalam desain formal, terus desain yang lebih santai gitu kan, itu ada tipe-tipenya. Selanjutnya penggunaan warna nih, warnanya harus pakai warna apa nih gitu kan. Dies Natalis kan meriah, masa kita pakai warna hitam kan nggak mungkin. Berarti harus menggunakan warna-warna yang energik, meriah gitu kan. Perayaan gimana sih warna-warnanya yang colorful banget gitu. Nah, jadi kan itu lebih spesifik lagi tuh untuk mengenali target audiens kalian. Dalam cara membuat desain yang baik itu kalian harus mengenali komponen desain. Siapa nih yang baru tahu ternyata dalam desain itu ada komponen-komponennya nih yang saling berkesinambungan. Kak, apa aja sih Kak komponennya gitu kan yang nantinya tuh menghasilkan desain jadi desain yang bagus dan fungsional. Yang pertama ada font atau huruf. Jadi pemilihan font itu mempengaruhi tone dan pilihan desain. Misalkan font sans serif itu untuk tampilan modern dan profesional. Lalu sedangkan font script itu kesannya untuk desain-desain yang elegan dan personal gitu. Jadi tipe dari font itu beda-beda ya. Yang tadi sudah aku sebutkan ada handwriting, ada font yang digunakan untuk profesional, ada yang lebih digunakan untuk acara-acara santai gitu. Itu beda-beda. Selanjutnya color atau warna. Warna itu menciptakan
emosi dan suasana. Jadi kombinasi warna yang tepat itu bisa menarik perhatian audiens. Sementara kontras yang buruk bisa membuat desain sulit dibaca. Jadi pemilihan warna juga sangat penting ya guys. Nah, di warna juga ada pemaknaannya ya guys. Untuk warna nanti itu bakal aku jelaskan di modul selanjutnya. Jadi untuk warna tuh punya maknanya masing-masing. Kayak contohnya warna merah itu identik dengan makna energi, berapi-api gitu. Terus kalau warna kuning itu lebih kesannya warna yang mengisyaratkan happiness gitu, kebahagiaan, ceria. Terus kalau misalkan yang hijau itu rimbun gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu tuh ternyata tiap warna tuh punya makna-maknanya. Selanjutnya adalah white space atau ruang kosong. Jadi di desain itu penting adanya ruang kosong ya guys. Jadi area kosong di sekitar elemen desain itu membantu memberikan nafas pada desain. Nah ini contohnya deh di layar. Kalian lihat aja itu ada ruang-ruang kosong kan. Jadi nggak semuanya penuh sama tulisan atau elemen, ada beberapa spot yang memang kosong. Nah, itu pentingnya white space atau ruang kosong. Bisa kalian bayangin kalau misalkan suatu poster atau desain kalian itu semuanya penuh, penuh sama elemen, penuh sama font. Kita selagi orang yang ngebaca kan jadi kayak susah gak sih buat ngebacanya kayak eh sesek gitu ngelihatnya gitu. Gak tahu ini tuh judulnya tuh mana sih, subjudulnya mana, poin utamanya mana, poin yang mau disampaikannya mana. Jadi kayak desainnya tuh penuh sesek. Nah, itu juga gak bagus. Jadi di desain juga perlu adanya white space atau ruang kosong. Selanjutnya adalah elemen. Elemen itu termasuk dalam hal foto, ilustrasi, atau video itu masuknya ke elemen gitu kan. Elemen visual seperti gambar atau ilustrasi itu mendukung pesan utama desain dan membantu menarik perhatian audiens. Jadi itu kalau misalkan kalian membuat desain itu biasanya akan menggunakan elemen-elemen yang menunjang gitu kan untuk memberikan pesan melalui sebuah elemen. Selanjutnya adalah margin. Margin adalah jarak antar elemen atau antar font. Jadi pengaturan ruang antara elemen untuk menjaga desain tetap rapi, terstruktur, dan enak dipandang. Jadi maksud itu tuh ada jarak guys dari font, dari elemen tuh ada jaraknya, jadi nggak berdekatan gitu. Coba bayangin kalau misalkan eh, font sama elemen saling berdekatan gitu kan, nggak ada jarak kan terlihatnya kurang bagus ya. Jadi tidak ada jarak gitu. Di desain juga perlu ada jarak, teman-teman. Selanjutnya adalah kontras. Untuk kontras ini adalah perbedaan antara elemen seperti warna, warna gelap, warna terang, ukuran, atau jenis font yang membantu menciptakan fokus pada elemen tertentu dalam desain. Jadi kontras ini tuh kayak semacam eh, kita tuh harus tahu gitu mana pesan yang harus ditegasin gitu kan kayak misalkan judul itu judul kan harus ada penekanan tuh biasanya kan judul itu menggunakan fontnya yang berdimensi besar terus ukurannya juga besar karena apa biar orang ketika melihat itu langsung otomatis ke judul gitu jadi ada penekanan gitu. Nah itu tuh pentingnya kontras gitu bayangin kalau misalkan judul itu kalian menggunakan font yang dimensinya kecil terus ukurannya kecil. Ya orang kan nanti bingung, ini tuh judulnya yang mana kok sama-sama pesan gitu. Jadi harus ada pembeda antara eh, ukuran dari tiap font, terus penegasan gitu-gitunya guys. Itu namanya kontras gitu. Jadi nantinya selaras gitu. Ada yang harus pesan yang harus ditegaskan itu berupa poin-poin yang pentingnya kayak itu. Nah, jadi itu tadi komponen desain yang saling berkesinambungan. Jadi semua komponen desain ini harus digabungkan dengan baik biar hasil desainnya itu nggak cuma hanya bagus tetapi juga fungsional. Pesan yang disampaikan tetap sampai kepada audiens. Itu tadi pembahasan mengenai pengenalan Canva di modul pertama. Jadi nanti di modul selanjutnya kita akan lebih memperdalam lagi nih, ngulik lagi ke fitur-fitur yang ada di Canva-nya. Jadi, sampai jumpa di modul selanjutnya. See you!